Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin. NIM 18 TMA 299, berasal dari kelas 2A Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari proses produksi 2. Pertama itu adalah materi mengenai tentang membuat tirus. Nah, tirus itu merupakan benda kerja berbentuk kerucut dengan penampang lingkaran, di mana terjadi perubahan diameter seragam ketika diukur sepanjang sukunya. Itulah yang dimaksud dengan definisi tirus. Nah, adapun juga penggunaan tirus itu seringkali digunakan untuk sesuaian sak. Nah, diantaranya itu seperti jarum perantara. Nah, adapun yang kedua yaitu Nah, adapun juga macam-macam dari tirus ini atau ketirusan, yaitu yang pertama tirus Morse, dan yang kedua adalah tirus ISO, dan yang ketiga adalah tirus inci. Nah, kita lanjut, yaitu adalah metode membuat tirus. Adapun metode pembuatan tirus ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama membubut tirus dengan memiringkan eretan atas, dan yang kedua adalah membubut tirus dengan menggeser kepala lepas, dan yang terakhir adalah membubut tirus dengan perlengkapan pembubutan tirus atau turning taper attachment. Untuk menghitung kecepatan putar yang digunakan diameter benda yang dihitung pada diameter bagian tengah, yaitu dengan cara DF sama dengan D ditambah D per 2. Adapun juga macam-macam membubut tirus dengan memiringkan eretan atas. Pertama itu variasi sudut ketirusan besar, yakni antara 0 sampai 90 derajat. Yang kedua adalah ketirusannya pendek, maksimum sepanjang gerakan eretan atas. Ketiga, pemutaran eretan atas sebesar 1/2 sudut ketirusan. Dan yang terakhir, dapat membuat tirus dalam. Adapun materi yang selanjutnya yaitu bubut suaian. Bubut suaian ini memiliki definisi yang berbeda dari bubut tirus atau pembubutan tirus. Bubut suaian itu definisinya adalah membubut diameter dalam atau adalah pekerjaan memotong material dengan cara memperbesar ukuran diameter lubang yang sudah ada pada ukurannya tertentu dengan menggunakan pahat bubut dalam. Adapun dari fungsi dari toleransi ialah agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda, tetapi tetap mampu memenuhi fungsinya, antara lain fungsi mampu tukar untuk bagian yang terpasang. Nah, adapun juga pengertian dari toleransi ukuran adalah batasan-batasan penyimpangan ukuran yang diizinkan terhadap suatu ukuran besar. Nah, suaian juga memiliki beberapa jenis yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah suaian longgar, yaitu suaian yang selalu menghasilkan kelonggaran. Daerah toleransi lubang selalu terletak atas toleransi poros. Dan yang kedua adalah suaian paksa, yaitu suaian yang selalu akan menghasilkan kerapatan. Daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Dan yang ketiga suaian pas, yaitu suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran ataupun kerapatan. Daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros berpotongan. Melangkah ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang bubut ulir. Pengertian dari bubut ulir ini adalah garis atau alur profil melingkar yang melilit pada silinder yang mempunyai sudut kasar dan ulir tetap. Nah, adapun juga pembagian dari kegunaan
ulir ini, bubut ulir ini, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai pengikat mis, sekrup, baut ataupun mur. Dan yang kedua digunakan dalam pengukuran dalam bentuk satuan mikrometer. Nah, yang ketiga adalah memindahkan daya dongkrak ataupun poros transportir. Adapun juga jenis-jenis ulir secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dilihat dari bentuk profil alur. Nah, dilihat dari bentuk profil alur ini terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ulir segitiga, yang kedua adalah ulir segi empat, 3 ulir trapesium, ulir yang keempat ulir butters, dan yang terakhir adalah ulir bulat. Jenis ulir secara umum yang kedua yaitu dilihat dari banyaknya jalan ulir. Nah, dilihat dari banyaknya jalan ulir ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ulir tunggal dan ulir majemuk. Nah, adapun yang jenis-jenis ulir secara umum yang ketiga yaitu dilihat dari arah gerak ulir, memiliki juga bagian, dan bagiannya itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu adalah ulir kanan dan yang kedua adalah ulir kiri. Oke, kita melangkah ke materi kepala pembagi. Nah, kepala pembagi ini adalah salah satu aksesoris penting dalam mesin milling, dan kegunaannya itu untuk membagi keliling lingkaran menjadi bagian yang sama atau membuat segi empat, segi banyak, dan roda gigi. Dari kepala pembagi ini memiliki juga ada beberapa macam. Nah, ada beberapa pembagian yang telah ditentukan oleh kepala pembagi ini, yaitu pembagian tidak langsung dan pembagian langsung. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi dari proses produksi 2 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.